saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan. Angiogenesis adalah proses pembentukan kapiler baru dari pembuluh darah yang sudah ada di tubuh Anda. Proses ini biasanya bermanfaat dan penting untuk mendukung penyembuhan luka dan memasok darah kaya oksigen ke organ dan jaringan Anda. Namun, pada penderita kanker, angiogenesis mendukung pertumbuhan dan penyebaran tumor dengan memasok oksigen dan nutrisi ke tumor. Berikutnya adalah fungsi dan peran. Yang pertama, menyediakan oksigen dan nutrisi ke jaringan baru. Yang kedua, untuk membantu pembuangan limbah metabolik. Yang ketiga, memfasilitasi penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang keempat, dapat menjadi mekanisme patologis jika berlebihan, misalnya kanker. Berikutnya adalah proses angiogenesis. Yang pertama ada aktivasi sel endotel. Salah satu stimulus terpenting untuk angiogenesis adalah hipoksia atau kadar oksigen rendah dalam jaringan. Ketika jaringan mengalami kekurangan oksigen, sel melepaskan molekul sinyal yang mendorong angiogenesis. Yang kedua, degenerasi membran basal. Setelah aktivasi oleh PEGF dan faktor pertumbuhan lainnya, sel-sel endotel menjadi aktif dan mengalami perubahan morfologi yang memungkinkan mereka bermigrasi ke lokasi hipoksia atau cedera. Yang ketiga, migrasi dan proliferasi sel endotel, yang dimana sel endotel tumbuh ke arah sinyal hipoksia. Yang keempat, ada pembentukan lumen dan cabang baru, yaitu sel endotel membentuk tabung baru. Yang kelima, maturasi pembuluh, yaitu sel berisi dan otot polos menstabilkan pembuluh baru. Yang berikut, angiogenesis dalam kesehatan dan penyakit. Yang pertama, angiogenesis fisiologis normal. Pada jaringan sehat, angiogenesis terjadi terutama selama tahap perkembangan, penyembuhan luka, dan selama siklus menstruasi. Yang kedua, angiogenesis pada kanker. Angiogenesis memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan metastasis tumor. Yang ketiga, penyakit kardiovaskular. Pada penyakit kardiovaskular, gangguan angiogenesis dapat berkontribusi pada perkembangan kondisi iskemik seperti penyakit arteri koroner. Yang keempat, retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah komplikasi diabetes di mana angiogenesis abnormal pada retina menyebabkan pembentukan pembuluh darah yang rapuh dan bocor. Yang kelima, penyembuhan luka dan regenesis jaringan. Dalam penyembuhan luka normal, angiogenesis berperan penting dalam memperbaiki jaringan yang rusak. Yang berikut mekanisme. Yang pertama, hipoksia dan faktor. Hipoksia dan faktor adalah pertumbuhan endotel atau vaskular. Salah satu stimulus terpenting untuk angiogenesis adalah hipoksia atau kadar oksigen rendah dalam jaringan. Ketika jaringan mengalami kekurangan oksigen, sel melepaskan molekul sinyal yang mendorong angiogenesis. Yang kedua, aktivasi dan migrasi sel endotel. Setelah aktivasi oleh VEGF dan faktor pertumbuhan lainnya, sel-sel endotel menjadi aktif dan mengalami perubahan morfologi yang memungkinkan mereka bermigrasi ke lokasi hipoksia atau cedera. Yang ketiga, pembentukan lumen dan pematangan pembuluh darah. Seiring sel-sel endotel terus berproliferasi dan bermigrasi, mereka membentuk struktur tubular, membentuk kerangka dasar untuk pembuluh darah baru. Yang keempat, peran persinyalan NOTS. Selain VEGF, persinyalan NOTS memainkan peran penting dalam regulasi angiogenesis. Persinyalan NOTS membantu mengatur diferensiasi sel endotel dan pembentukan pembuluh darah fungsional. Yang berikut, implikasi dan strategi terapeutik. Yang pertama, terapi anti-angiogenik. Penyakit di mana angiogenesis berlebihan berkontribusi pada kondisi patologis seperti kanker dan retinopati diabetik. Terapi yang bertujuan untuk menghambat angiogenesis telah dikembangkan. Yang kedua, terapi pro-angiogenik. Yang ketiga, terapi gen dan nanomedicine. Kemajuan dalam terapi gen dan nanomedicine menyediakan strategi baru untuk mengendalikan angiogenesis. Terapi gen dapat digunakan untuk mengirimkan faktor pro-angiogenik langsung ke jaringan yang membutuhkan pembuluh darah baru. Baik, sekian presentasi dari teman
tolong jelaskan hubungan antara angiogenesis dan proses penyembuhan luka. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sebutkan tahapan utama dalam proses angiogenesis. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dari teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Baik, jika saya menjawab pertanyaan dari Laura, yaitu jelaskan hubungan antara angiogenesis dan proses penyembuhan luka. Jawabannya yaitu angiogenesis memiliki hubungan yang sangat penting dengan proses penyembuhan luka, yaitu proses ini melibatkan pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada yang berperan dalam pembentukan jaringan granulasi, jaringan baru yang mengisi luka dan bertindak sebagai matriks untuk proliferasi sel serta deposisi kolagen. Pada masa awal luka, sel inflamasi melepaskan faktor pertumbuhan seperti PEGB, BFGF, dan BDGF yang merangsang sel endotel pembuluh darah untuk membentuk tunas baru dan memigrasi ke area luka, membentuk pembuluh darah baru yang berfungsi memasak oksigen dan nutrisi penting serta membantu pembuangan kotoran seluler dari area luka. Baik, sekian jawaban dari kami. Apakah bisa diterima, Laura? Bisa, terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Audi. Pertanyaannya, sebutkan tahapan utama dalam proses angiogenesis. Yang pertama, aktivasi sel endotel. Pemicu kondisi hipoxia atau kekurangan oksigen atau adanya sinyal kimia seperti vascular endothelial growth factor dan fibroblast growth factor. Yang kedua, peristiwa faktor pertumbuhan mengikat reseptor pada sel endotel, menyebabkan aktivasi dan proliferasi sel tersebut. Yang kedua, degradasi membran basal, yaitu sel endotel yang aktif akan mensekresikan enzim proteolítik, terutama matriks metaloproteins. Yang kedua, enzim. Enzim ini menguraikan membran basal dan matriks ekstraseluler di sekitar pembuluh darah induk, membuka jalan bagi migrasi sel. Baik, sekian jawaban dari kami. Bagaimana Aldi? Apakah bisa diterima? Bisa. Baik. Selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu angiogenesis adalah mekanisme fisiologis penting untuk menjaga suplai darah jaringan. Deregulasi menyebabkan penyakit kronis atau keganasan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.